Halo Drakorover, apa kabar kalian hari ini? Mudahan baik-baik saja ya. Film yang diangkat dari kisah nyata memang punya daya tarik tersendiri. Film tersebut mampu menarik minat penonton yang ingin tahu kisah nyata yang difilmkan. Di Korea Selatan sendiri, beberapa kisah nyata diangkat menjadi sebuah film yang salah satu kasusnya menjadi kasus yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Nah, berikut adalah 5 deretan film kriminal Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata. Yang pertama, The Classified File tahun 2015. Film ini mengangkat kisah nyata tentang kasus penculikan anak pengusaha ikan di Busan pada tahun 1978 yang tidak pernah dilupakan masyarakat Korea. Dalam film ini, orang tua dan kepolisian berjuang keras untuk menemukan sang anak, yang mana sang anak sudah diculik sebanyak 2 kali, dan pada akhirnya harus melibatkan peramal untuk bisa membawa sang anak pulang ke rumah. Yang kedua, Silence It tahun 2011. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di negara maju dengan sistem pendidikan yang memang sudah tertata dengan baik. Hal tersebut diperlihatkan dalam film Silence It. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini mengangkat kisah nyata tentang pelecehan seksual yang terjadi di sekolah tunarungu Gwangju pada tahun 2000-an. Kondisi para murid ini dimanfaatkan para guru untuk memuaskan nafsu bejat mereka. Sayangnya, rilisnya film ini kembali menimbulkan amarah di hati masyarakat Korea, apalagi para pelaku hanya diganjar hukuman yang terlalu ringan. Akhirnya, RUU pembatasan kekerasan seksual pada anak-anak dan juga kaum difabel pun dihapus. Para pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta 10 tahun menggunakan gelang elektronik semenjak pembebasannya. Yang ketiga, Children. Film ini mengangkat kasus anak hilang yang terjadi di Bukit Waryong pada tahun 1991. Saat itu, kelima anak sekolah dasar ini pergi ke gunung untuk menangkap salamander, tapi tak pernah kembali. Polisi dan masyarakat pun telah dikerahkan untuk mencari beberapa anak tadi, namun tidak pernah ditemukan. Pada tahun 2002, jasad kelima anak tersebut ditemukan terkubur di dekat pohon eik dekat gunung. Kondisi ini membuat heboh banyak orang, mengingat polisi sudah mencari para anak yang hilang di daerah tersebut. Sampai sekarang pun, kasus ini belum terselesaikan dan masih menjadi misteri siapa pelaku pembunuhan di balik anak-anak tersebut. Yang keempat, Birthday tahun 2011. Film yang satu ini terinspirasi dari tragedi kapal Sewol pada tahun 2014 yang menewaskan ratusan orang. Kebanyakan diantaranya adalah pelajar yang mau berpariwisata. Yang bikin tragedi ini traumatis bukan hanya karena banyaknya korban tewas, tetapi adanya banyak kejanggalan. Yang pertama, kurangnya inisiatif para awak kapal untuk menolong para penumpang. Kedua, kejanggalan lokasi. Ketiga, terlambatnya petinggi negara menangani kasus dan datang ke lokasi. Banyak spekulasi yang beredar, mulai dari keinginan pihak tertentu buat dapat asuransi atau pembunuhan seseorang yang penting di kapal, sampai dengan pengorbanan untuk sekte. Apapun alasannya, tragedi kapal Sewol yang diabadikan dalam film Birthday ini bakal menyentuh sisi kemanusiaan. Yang kelima, A Taxi Driver tahun 2017. Film ini mengangkat kisah nyata perihal sejarah kelam Korea Selatan di mana terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pada tahun 1980. Taxi Driver berkisah tentang diktator militer Gwangju pada masa itu, di mana para mahasiswa dituduh pengkhianat. Ratusan orang terbunuh akibat bentrokan saat unjuk rasa karena memprotes pemerintahan saat itu. Jaringan telepon sengaja diputus oleh pemerintah. Begitupun dengan kantor berita lokal yang dibungkam hingga sengaja dibakar agar kejadian yang sebenarnya di Gwangju tidak sampai ke kota-kota lainnya, dan berusaha menutupi kejadian tersebut dari dunia luar. Di lain pihak, seorang jurnalis asal Jerman yang bekerja di Tokyo, Jepang tertarik meliput aksi demonstrasi di Korea Selatan setelah mendapat informasi kalau terjadi pembantaian terhadap para mahasiswa di kota Gwangju. Setibanya di Korea Selatan, dia pun memesan taksi dengan memberikan imbalan sebanyak 100.000 won untuk perjalanannya dari Seoul ke Gwangju dan kembali ke Seoul dalam kurun waktu sehari. Lalu sang supir taksi pun tergiur dengan tawaran uang itu dan mengambil langkah ekstrim untuk mengantar wartawan tersebut ke Gwangju. Perjalanan keduanya menuju Gwangju pun tidaklah mudah. Seluruh akses menuju kota tersebut ditutup total oleh tentara militer.
Tak habis akal, sang supir pun mencoba berbagai cara hingga akhirnya diizinkan masuk ke kota Guangzhou.